Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai formulir atau dalam bahasa Inggris form ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gunanya apa sih kita membuat formulir, terlalu banyak administrasi. Nah, jadi kalau formulir yang tidak efisien itu akan berakibat pada wah ini terlalu administratif atau terlalu berbelit-belit. Tapi kalau formulir yang efektif dia akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan. Seperti apa yang dimaksud formulir? Yuk kita langsung bahas saja. Nah, jadi formulir ini tidak hanya ada di sistem akuntansi ya, tapi juga ada di berbagai macam sistem-sistem yang lainnya seperti sistem informasi akademik ya untuk pengelolaan akademik kampus atau sistem informasi manajemen ya yang lain untuk kesehatan. Sistem informasi manajemen rumah sakit misalkan dan lain sebagainya ya atau HR sistem human resource aplikasi sistem pengelola SDM sumber daya manusia. Nah, itu nanti akan ada formulir ya. Nah, simbolnya kalau di flowchart seperti ini ya, formulir. Ya. Jadi kalau kasus di akuntansi ya, sistem akuntansi ini terdiri dari sekumpulan bukti. Bukti atau formulir, jurnal dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, pos itu masuk sistem akuntansi apa enggak ya? Nah, jadi yang enggak tahu pos itu point of sale ya. Point of sale itu apa sih? Sistem kasir ya. Jadi sistem kasir ya, point of sale. Nah, itu merupakan bagian dari sistem akuntansi. Tapi dia tidak sistem akuntansi itu sendiri karena dia bagian ya, rangkaian. Karena apa? Di dalam pos itu ujungnya apa? Dia membuat bukti transaksi. Transaksi apa? Transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan lah kok bisa membuat bukti transaksi karena nanti kasirnya misalkan di toko-toko retail akan membuat dokumen ya. Dokumen kok bisa keluar dokumen nota, cetak nota gitu karena ngisi form. Nah, di kemudian hari karena kemajuan teknologi, maka mengisi formulir tidak pakai buku, tidak pakai kertas manual, tapi diinputkan, diproses melalui komputer. Nah, outputnya berupa apa? Print out misalkan. Atau kalau tidak mau print out apa? Cetak bukti transaksi. Ya, cetak bukti transaksi di ya secara digital. Nah, menurut Mulyadi, formula adalah cari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Nah, jadi secari kertas itu kalau dulu ya, dan dapat berupa kertas maupun elektronik. Nah, ruang untuk diisi. Kemudian kita belajar kapan form ini diperlukan. Nah, jadi mindsetnya jangan segala sesuatu harus pakai form. Tapi kita harus berpikir dulu form itu ya diperlukan ketika apa sih? Jadi untuk diperlukan ketika suatu kejadian harus dicatat. Misalkan tadi pos, point of sale. Ya, kapan form di point of sale sistem kasir itu harus dicatat ketika ada transaksi. Transaksi apa? Penjualan ya. Kemudian yang kedua, jika informasi harus dicatat berulang kali. Nah, tadi sistem kasir, apakah harus dicatat berulang kali? Ya. Ya. Kan kita pasti melihat ya bahwa kalau ada transaksi penjualan, pembelian ya memakai sistemnya yang sama. Ya. Kalau udah supaya lebih yakin bisa dilihat ya, bisa dilihat sistemnya tampilannya sama apa enggak. Kalau sama berarti betul. Nah, kemudian kapan form diperlukan lagi? Ketika perlunya penanggung jawab dalam terjadinya transaksi. Ya. Misalkan di dalam form
point of sale tadi, kasir. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah yang pertama si kasir. Ya, kalau secara elektronik gimana? Sistem kasirnya itu yang bertanggung jawab diwakili oleh user ID. User ID dapatnya dari mana? Ketika sudah login sebuah sistem. Ya. Oke. Kemudian kapan form itu diperlukan? Ketika memerlukan penyatuan informasi yang saling berhubungan. Nah, tarik lagi yuk sistem kasir, point of sale. Ya, kapan sistem kapan point of sale itu perlu disatukan? Nah, ketika penjualan ya akan dikorelasikan dengan misalkan stok. Nah, jadi misalkan nih toko retail ya beli sabun. Nah, sabun 5 ya. Oh, berarti harusnya ketika sudah melakukan pembayaran konsumennya ke kasir ya harusnya stoknya berkurang 5. Nah, dan kalau berkurang 5 hubungannya dengan apa? Penyatuan informasi di mana? Di bagian inventory. Inventory bisa melihat oh stoknya sabun berkurang 5. Kemudian bisa saja dicocokkan dengan stoknya, safety stoknya, persediaan aman. Oh, persediaan amannya minimal ada 7. Nah, oh, berarti ini kurang 5. Harus segera menyediakan barang sabun lagi supaya apa? Supaya bisa dijual, ya. Ini ya, kapan form itu diperlukan. Nah, kemudian manfaat formulir. Manfaat formulir. Jadi tadi kapan saat adanya perlu formulir, yang berikutnya manfaat formulir. Ya, manfaat yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Apa sih Pak maksudnya? Jadi dalam sebuah transaksi, terjadinya transaksi. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab khususnya dalam internal perusahaan? Kenapa? Karena nanti supaya salah satunya memudahkan dalam pengecekan, audit, atau penyatuan data, atau saat yang dinamakan pencocokan data, rekonsiliasi. Jadi kalau ada kebingungan, perusahaan itu tahu mau bertanyanya pada siapa yang membuat formulir itu, ya. Kemudian manfaat formulir berikutnya merekam data transaksi bisnis perusahaan. Nah, jadi catat. Nah, setiap transaksi bisnis perusahaan dicatat. Ya. Ya, dicatat. Gunanya buat apa dicatat? Nah, nanti kalau yang tertarik belajar sistem informasi, kita belajar apa itu yang namanya added value, nilai tambah. Nilai tambah dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari data transaksi. Ya. Kemudian mengurangi kesalahan dengan cara menyatakan kejadian dalam bentuk tulisan. Nah, ini salah satu kelemahannya di sini ya. Jadi di sini tuh masuknya tuh di Indonesia ya. Nah, lebih mudah dalam ngomong. Nah, kalau ngomong sampai ngumpul ya. Nah, tapi kalau suruh nulis, suruh buat tulisan susah. Nah, kenapa? Ya, karena kalau dibuat tulisan ya, dalam tulisan itu kan ada bukti tertulis dan orang tidak bisa mengelak ya. Oh enggak, oh kemarin yang saya maksud A, oh belum kemarin waktu yang ditulis B lah, lais ya, bahaya. Nah, maka dari itu dengan adanya tulisan menghindari ya tadi seenak sendiri berubah pikiran, membelak-belokkan perkataan ya. Jadi mengurangi kesalahan atau pelafalan misalkan. Nah, kemudian yang terakhir menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain ya. Jadi tadi contohnya sistem
dalam pos point of sale. Informasi pokok yang mau disampaikan itu apa sih? Nah, nama pengguna ya, terus barang yang dibeli apa, totalnya berapa ya, nah, yang harus dibayar berapa, kembaliannya berapa. Jadi itu informasi pokok dari satu orang ke orang yang lain ya. Orang lainnya siapa? Konsumen. Nah, telah melakukan pembelian ya. Kepada siapa? Ya, kepada perusahaan. Nah, perusahaan karena dibeli oleh seseorang, maka stoknya berkurang. Gantinya stoknya berkurang diganti dengan uang. Nah, itu manfaat formulir. Nah, sekarang kita berbicara formulir elektronik. Nah, kalau tadi kan formulir dalam artian umum ya, nah, kertas, nah, seperti yang disampaikan Mulyadi, ya, ruang kertas, nah, mana tadi Mulyadi. Ini ya, secari kertas. Nah, sekarang kalau kita berbicara formulir elektronik itu kayak gimana sih? Ya, kalau yang belum ada gambaran seperti kita mengisi Google Form itu loh. Nah, mengisi Google Form. Nah, tapi ingat Google Form itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya, kita terbatas dalam mengintegrasikan datanya. Terbatas. Nah, karena apa? Google Form itu ya perwujudan dari yang dinamakan, kita sudah pernah membahas yang namanya file oriented. Nah, supaya data mudah diintegrasikan, nah, pakainya bukan file oriented tapi pakainya apa? Database. Nah, supaya mudah mengintegrasikan ya pakainya apa? Sistem. Nah, sebuah sistem informasi. Nah, yuk manfaat formulir elektronik yang pertama. Nah, yang pertama tidak pernah kehabisan elektronik ya. Jadi maksudnya gimana nih, Pak? Jadi maksudnya selama ada listrik, ada komputer ya, form tidak pernah habis ya, bandingkan dengan kertas. Nah, kertas ada habisnya ya. Nah, kertas ada habisnya, kalau habis gimana? Beli ya, cetak dan lain sebagainya ya. Oke, yang kedua, mengurangi ketidakefisienan. Ketidakefisienan apa? Banyak ya. Ketidakefisienan ruang. Nah, jadi semakin banyak kertas, maka semakin banyak membutuhkan ruangan. Ya, semakin banyak membutuhkan ruangan berarti berbicara cost, biaya. Ya. Nah, kemudian ketidakefisienan yang berikutnya apa? Ketidakefisienan dalam pencarian data ya. Yang ketiga, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Jadi kita bisa men-set formulirnya digunakan untuk siapa sih? Tidak mungkin formulir untuk kasir digunakan untuk bagian pembelian. Tidak mungkin formulir untuk bagian pembelian digunakan untuk bagian accounting. Tidak mungkin. Nah, kemudian manfaat berikutnya, penangkapan data dilakukan hanya sekali saja. Ya, maksudnya gimana? Gampangannya gini, kalau kita mengisi Google Form itu kan, ya, dari sisi pembuatnya, nah, kita tidak perlu membuat data-data atribut apa yang harus diisikan ya. Misalkan mau membutuhkan nama, alamat email, kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang, cukup sekali, nanti digunakannya berkali-kali oleh yang empunya mau mengisi Google Form tersebut. Nah, jadi penangkapan data dilakukannya sekali, pembuatannya sekali, dan ketika sudah di-input, ditangkapannya bisa di-set sekali. Kemudian tidak ada data yang mengambang ya. Ini juga tergantung pembuatnya ya. Jadi kita nanti bisa membuat formulir elektronik ya, kita bisa men-set atribut-atribut yang harus diisi itu harus clear ya, tidak ada yang abu-abu. Nah, kemudian yang terakhir, mudah dalam pengelolaannya ya. Kalau data sudah di-input ya sudah, ngaturnya enak.
ngelolanya enak. Ya, kalau secara teknis sedikit, ya melakukan query-nya gampang. Nah, query itu apa, Pak? Nah, sabar. Ya. Oke, berikutnya form menurut tujuan penggunaannya. Ya, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan yang pertama ya. Jadi untuk tujuan yang pertama ya, yaitu formulir untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Nah, jadi gampangannya form itu isinya meminta ya, atau lebih kasar lagi mungkin ngongkon ya. Memerintah misalkan bisa ya. Nah, misalkan apa? Kita bisa membuat form yang isinya apa? Untuk membuat surat permintaan penawaran harga. Nah, berikutnya form menurut tujuan penggunaannya yang kedua, formulir digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, jadi sudah melakukan tindakan apa, tinggal dicatat. Ya, contohnya apa? Tadi ya post point of sale. Kalau di pembeliannya banyak bisa minta faktur, kan tidak mungkin pakainya nota ya, nota kertasnya kecil, kertasnya yang panjang faktur. Di pembelian ada yang namanya faktur pembeliannya. Inilah form menurut tujuan penggunaannya. Ya, prinsip dasar merancang formulir yang pertama menghindari duplikasi. Nah, gampangannya misalkan ya kita membuat kolom pengisian alamat. Ya, di bawahnya ada RT RW. Bawahnya ada kota. Ya, bawahnya lagi misalkan ada kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga orang yang buat form mengisinya hanya alamat saja. Ya, ya. Kemudian di sini masih cuma ada RT RW. Nah, pertanyaannya apakah bisa menuliskan RT RW-nya di alamat sini atau di sini? Bisa saja. Nah, tapi kalau kita membuatnya detail gini, harusnya orang berpikiran ya. Nah, kalau mau masukkan RT RW di sini, kota di sini, kelurahan di sini, alamat ya enggak usah pakai RT RW karena ada di bawahnya. Nah, gunanya apa nanti supaya kalau sudah dikelompokkan gini nanti kita bisa mencari value informasinya. Nah, kemudian prinsip formulir yang kedua adalah membuat formulir sesederhana mungkin ya. Jadi membuat formulir sesimpel mungkin supaya apa? Ya, tadi ya di awal orang tidak merasa wah, ini terlalu berbelit-belit. Kemudian yang ketiga mencantumkan nama dan alamat perusahaan pada form KOP ya. Dalam formulir ada KOP-nya dalam sebuah institusi jadi kelihatan ya, kelihatan yang bertanggung jawab siapa institusinya. Kemudian ini yang penting ya, memberi nomor identifikasi formulir. Ini formulirnya nomor berapa. Ya. Ini berikut ada contoh tadi hanya teori saja ya. Ini contohnya beberapa form ya. Salah satunya form permintaan penawaran harga. Jadi ini dilakukan perusahaan jika ingin meminta penawaran harga dari supplier-suppliernya. Nah, ya. Nah, jadi dari sisi suppliernya ya ini ya. Nah, suppliernya mau menawarkan barang apa nih? Nomor barang, ya, jumlah, harga per unit, potongan harga bersih. Nah, di bawahnya sekalian diberi keterangan. Berikan keterangan syarat-syaratnya apa saja. Nah, kemudian yang bertanggung jawab siapa di sini. Kemudian yang berikutnya contoh form perintah pengiriman. Formulir perintah pengiriman. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi surat jalan bisa saja disebut surat jalan. Ya.
disebut surat jalan. Nah, jadi dari siapa nih? PT Rahman Malang. Nah, kemudian dikirim kepada siapa, menggunakan apa, ya ini nomornya, suratnya, tanggalnya kapan, nomor pesanannya, ya. Salesnya siapa, kalau pakai sistem ID salesnya siapa, ya. Jumlah pesan, jumlah dikirim, ya. Harganya, nah, jadi itu ya contohnya form perintah pengiriman. Kemudian yang berikutnya misalkan faktur. Nah, ini adalah contoh faktur, nomor fakturnya, ya, tanggal, nomor pesanan, termin pembayaran keberapa, ya. Nah, ya jadi oke, mungkin gitu kira-kira pembahasan mengenai formulir, ya. Kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, jangan lupa happy coding.